Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru kali ini akan menjelaskan mengenai jurnal Ramadanku ya. Oke, di sini untuk jurnal Ramadan mungkin kalian sudah punya ya, di di HP ya, sudah pada buka. Oke, di sini ada petunjuknya. Nanti paling tidak dibaca terlebih dahulu ya di sini. Kemudian ada bacaan yang harus kita tahu tentang perintah puasa Ramadan, kemudian niat doa berbuka puasa ya. Kemudian sini, nah ini biodataku. Nanti kamu boleh, kalau kamu tidak di print pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang di print diisi ini ya. Kalau yang di print ya, misalkan namaku ya, namanya siapa gitu ya. Oke, misalkan di sini saya hanya contohkan aja. Misalkan hurufnya nomor 20 ya. Misalkan namanya Andi ya. Andi Baharudin. Oke. Nah, di sini kamu isi panggilan kamu siapa, usianya berapa tahun, hobinya apa, nama ayahnya apa, nama ibunya siapa, nama adiknya, dan cita-cita ya. Oke, untuk yang tidak punya, ini tidak usah diisi, kalian langsung lihat lagi. Di sini ada manfaat puasa. Nanti kalian baca di sini puasa untuk apa saja. Salah satunya adalah yang terbaik itu ada ini, puasa memperbaiki dan menambah kesehatan tubuh ya. Nah, oke, untuk yang lainnya puasa juga bagus semua. Ini manfaat puasa ada melatih kesabaran, kedisiplinan, membersihkan hati dan pikiran, mampu memegang amanah, rasa empati kepada orang lain, menumbuhkan rasa syukur dan mengontrol diri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kan ada isian berikutnya ya. Di sini ada target saya bulan Ramadan nih. Bagi yang tidak punya, tidak ngeprint ini ya nggak apa-apa, ini nggak usah diisi. Tapi untuk yang ngeprint, yang ini kalian boleh isi di sini. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, target saya bulan Ramadan ini adalah puasa. Misalkan puasa saya, oke, akan targetnya ya full ya, full sampai akhir Ramadan. Ini target ya. Seandainya nanti di perjalanan kalian ada sebuah kendala atau puasa kalian ada yang batal, yang nggak apa-apa, yang penting target kalian ini puasanya full atau puasa penuh ya, 30 hari ya. Oke, ini target kita semua sebenarnya ya. Kalian boleh isi lagi di sini sholat kalian targetnya apa. Misalkan kalian di sini sholatnya itu, saya coba contohkan ya. Target sholat saya bulan ini yaitu sholat saya full dan saya mengikuti tarawih. Ini target ya. Seandainya di perjalanan kalian melaksanakannya tidak full atau apa ya, nggak masalah, tapi paling tidak kita punya target ya. Targetnya seperti ini ya. Kemudian mengaji, oke, mengaji punya target. Misalkan saya targetnya hafal, atau bukan hafal ya, hatam ya, hatam 30 juz, bukan juz 30 tapi hafal hatam 30 juz. Atau targetnya misalkan hatamnya 2 kali hatam Al-Quran ya, oke. Atau 3 kali hatam Al-Quran, oke. Pak, saya nggak sanggup Pak. Ya udah, kalian paling nggak targetnya ada ya. Misalkan targetnya hatam Iqra 2, oke, nggak apa-apa ya, itu mengaji juga ya. Oke, hafalan surah, oke, ini ada hafalan apa yang misalkan kalian pengen target, oh saya hafal 4 surat, 5 surat deh, 5 surah ya. Misalkan suratnya misalkan ya Al-Ikhlas ya, Ikhlas, Al-Falaq ya, An-Nas, kemudian Al-Kafirun ya, oke, dan misalkan Al-Ma'un. Oke ya. Di sini
contoh aja, kalau di sini kalian lebih dari 5 pun silakan aja ditulis targetnya. Misalkan tidak pun tercapai, ya kalian paling tidak ada usaha ya untuk mencapai hafalan ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini kan hari pertama ya. Besok kalau nggak ada kendala, kita insya Allah akan ketemu di hari pertama. Ini saya contohkan hari pertama. Di hari pertama di sini kalian melakukan warnai kegiatan yang kau lakukan hari ini. Oke, baik, saya akan contohkan di sini Pak Guru coba contohkan. Kalau mewarna itu sebenarnya simpel aja ya. Mewarna itu paling simpel. Baik, kita lihat sini. Misalkan kita sahur nih. Oke, sahur kita sholat ya. Kalau nggak sholat ya nggak sempurna puasanya ya. Mengaji. Oke, ini mengaji tuh pahala besar banget. Terus sodako. Kita sodako misalkan sehari 1000 nggak masalah. Sehari 500 nggak masalah, yang penting judulnya kamu sodako. Dan sodako itu boleh kamu masukkan ke keleng masjid, boleh ke orang yang membutuhkan, yang lewat, pengemis, dan lain sebagainya. Pokoknya luas sekali ya. Oke, tarawih. Oke, misalkan kamu melakukan ini semua, terus kamu melakukan hal lainnya. Misalkan kamu di sini, saya tulis ini ya. Kamu itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid, tapi kamu sambil melaksanakan zikir atau ibadah. Ya, ini juga boleh, silakan kamu tulis. Kalau kamu di sini menghafal surat Al-Quran tentunya, jadi salah satu surat yang ada di juz 30. Nah, buat kamu semua yang tidak melakukan ini ya, paling tidak ada beberapa poin yang harus kamu lakukan untuk di bulan Ramadan ini, lebih ibadahnya dibandingkan dengan kegiatan di hari-hari biasa. Salah satunya ini ya, sahur, buka bersama, boleh juga dimasukin ke sini. Ada tarawih, ya itu ada mengaji tiap hari ya, Mas Farad ya. Sedekah juga bisa tiap hari. Tapi yang berbeda ada sahurnya, ada tarawihnya, dan ada itikafnya. Oke, baik, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada bacaan yang berbeda-beda, tapi paling tidak kita baca, tapi tidak usah ditulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Syaban sampai 30 hari. Oke, ini cuman hadis riwayat Bukhari, tapi walaupun hadis, paling tidak kalian boleh membaca ini saja, tidak usah ditulis ya. Nah, kalau kalian hari ini ada ada kata gini, alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya, misalkan. Nah, kamu di sini apa yang kamu kerjakan kamu isi, misalkan boleh seperti ini. Hari ini saya berpuasa ya, sahur ya, kemudian sahur, kemudian saya tarawih ya, kemudian saya mengaji. Nah, ini boleh juga kamu melaksanakan tambahan, misalkan sholat duha ya, boleh ya. Kemudian kamu mengaji ya, mengaji itu tadarus sama ya. Kemudian kamu misalkan hari ini ngaji itu bisa dua macam ya, ada dibilang itikaf tapi itu di masjid bersendiri, tapi bisa rame-rame dengan bu guru ngaji atau pak guru ngajinya juga ya. Oke, kalian bisa lakukan dalam sini. Kalian juga boleh bersedekah, kemudian bisa sholat berjamaah ya. Kalian boleh tulis ini, kalian bersedekah ya. Oke, kalian boleh melakukan hal-hal yang sifatnya pelajaran juga boleh. Misalkan sini kalian, saya belajar melaksanakan pelajaran sekolah ya, belajar pelajaran di rumah. Ini juga kegiatan positif. Setiap kegiatan positif tentunya dapat pahala ya, karena kegiatannya ada cuma dua, positif, negatif ya. Yang tengah-tengah itu meragukan. Tapi yang jelas, kalau kalian melakukan kegiatan positif itu bernilai ibadah. Oke. Nah, sekarang kalian akan menulis ini. Bagi yang tidak mengeprint, tidak punya printer ya, kalian bisa tulis ketik di ditulis di buku ya. Misalkan di bukunya kalian nggak ngeprint ini ya, saya nggak ngeprint pak, gimana caranya?
Oke, kalian bisa bikin jurnal sendiri ya, tapi dengan melihat contoh PDF seperti ini. Jadi gini aja, ini saya contohkan aja. Oke, misalkan 100. Oke, saya coba. Ini yang buat contoh yang tidak ada buku ya, tidak ada buku Ramadan atau tidak ada jurnal Ramadan ya. Misalkan tadi hal-hal yang pertama itu ini, paling nggak kamu tahu deh nama ayahnya siapa. Oke, ini contoh aja. Ini misalkan kamu nggak ada buku, oke, masalah. Oke, ini ya, kamu boleh apa namanya, lakukan ini namanya dengan membuat sendiri ya jurnal Ramadan ya. Kan nggak semua mungkin ngeprint ya, tapi ada juga yang nggak ngeprint juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, bisa kok dibuat sendiri. Kan namanya siapa ya, namanya misalkan tadi ya Andi Baharudin ya. Oke, ini contoh aja ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini ada nama, ada panggilan ya, usia misalkan, kemudian hobinya apa, kemudian nama ayahnya, nama ibunya, kemudian nama adiknya. Ini bisa contoh. Cita-citanya, cita-cita tuh harus punya ya. Kalau kamu punya cita-cita, maka kamu akan belajarnya menjadi semangat. Cita-citanya menjadi orang kaya, orang sukses ya, itu jadi semangat belajarnya. Oke, cita-cita saya tulis saja cita-citanya, contohnya dokter ya, yang bagus-bagus ya. Misalkan cita-citanya insinyur ya, cita-citanya jadi presiden, boleh ya, jadi presiden nggak apa-apa. Cita-citanya jadi pejabat ya, pejabat, kemudian jadi wali kota ya. Oh, silakan Mbak, banyak sekali cita-cita, jadi pengusaha juga boleh ya. Oke, sekarang saya akan tulis hal berikutnya harus kamu tulis kalau kalian nggak punya jurnal. Ini kita lewat. Nah, ini target ya, paling tidak kamu ada target yang mau kamu capai apa sih dari puasa ini. Nah, ini bisa kamu tulis di buku tulis ya. Bagi yang tidak punya jurnal, silakan bikin aja di buku agama ya. Oke, ini ada target. Nah, kamu tulis misalkan target saya bulan Ramadannya adalah misalkan puasa tamat 30 hari. Oke, 30 hari. Oke, ini target, boleh kalian punya target. Kalau tidak tamat ya, tamat puasanya full. Berarti tamat bukan maksud yang lain, tapi ini adalah full 30 hari ya. Sholat itu melaksanakan misalkan sholat 5 waktu ya, 5 waktu di sholat 5 waktu, kemudian sholat tarawih ya, tarawih full ya, full. Oke, full ini artinya 30 hari itu kamu nggak ada yang bolong ya. Baik itu sholat wajibnya, baik itu sholat tarawihnya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh. Ini saya cuman memberikan masukan sedikit ya, sebenarnya bisa saya bikin banyak, tapi bukan apa-apa, karena kalau kalian ini kan aspirasi kalian sendiri ya. Kalau kamu masih belum jelas, bisa tambahin orang tua mengaji misalkan. Oh, target kamu mengaji hari ini misalkan hatam Quran. Hatam itu kamu boleh hatam Al-Quran itu misalkan 1 kali ya. Oke, paling tidak hatam 1 kali. Targetnya seperti ini. Oke, mulai malam pertama kamu boleh cicil dari Al-Baqarah 1 sampai misalkan 1 sampai 10 ya. Seandainya tidak hatam pun ya itu nggak masalah, yang penting kita targetnya sudah ada. Oke, boleh juga targetnya hatam Al-Quran 2 kali ya, 3 kali, 4 kali, itu nggak masalah ya. Target ya, namanya target, bisa tercapai bisa juga tidak tercapai ya, tapi paling nggak minimal 1 kali lah ya. Hafalan surat. Oke, kalau ketinggian misalkan hatam Al-Quran, ada yang belum bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa, belajar dari Iqro ya. Iqro kita target untuk Iqro itu minimal sampai Iqro ke Iqro 3 misalkan. Biasanya kamu di Iqro 1 aja ya, paling nggak di Iqro 3 atau Iqro 4 ya.
3, 4, 5 tercapai, apalagi 6 ya. Nah ini untuk ini ada target ya, tapi tercapai alhamdulillah ya, tidak tercapai ya berusaha lebih menjadi semangat lagi. Oke, hafalan surat, misalkan di sini kalian punya target Ramadan ini bisa hafal minimal 15 surat. Wih ya, keren banget ya. Surah juz 30 lah ya kalau juz. Ya nggak apa-apa, target ya. Seandainya tercapai hanya 8 surat itu juga nggak ada masalah. Yang penting kalian sudah punya target. Oke, lainnya misalkan kalian targetnya apa nih? Bulan puasa ini targetnya saya, lainnya misalkan saya ingin melaksanakan sholat di masjid ya, ini target. Tapi misalkan lainnya, misalkan yang bersedekah silakan ya, atau pengen hari ini pengen mengaji di lebih baik lagi, nggak apa-apa ya. Kan ada mengaji yang belum lancar, lebih baik lagi ya, itu juga bagus. Oh ini nggak masalah, kamu isi apa aja yang jelas ada kaitannya dengan ibadah ya, selama kamu bulan puasa Ramadan ini ya. Oke, di jurnal berikutnya, nah ini harian ya. Harian kalian juga nggak usah bingung, Pak ini sahur, sholat, mengaji, cukup mudah. Saya akan berikan contoh seperti ini ya. Oke, saya beri contoh seperti ini. Jadi nggak ngeprint nggak masalah, bukan jadi halangan untuk melaksanakan untuk buat jurnal Ramadan ya sendiri ya, nggak masalah. Kita lihat sini ya. Oke, hari pertama. Oke, kamu tulis misalkan di sini hari pertama ya, tanggal 13 April ya. Oke, 13 April kemudian 2021 ya. Oke, di sini ada hal yang kita bisa ambil apa istilahnya, garis besar ya, sahur ya, sahur ya, kan kalau kita melaksanakan kan di situ diwarnain ya. Kalau di sini boleh tulis ya. Oke ya, boleh misalkan sholat kita terbesar ya, sholat ya. Oke, mengaji ya, sedekah misalkan ya, tarawih ya. Oke, di sini lainnya kan kamu tidak melakukan ya, tulisannya tidak ya. Oke, lainnya apa? Tapi kalau kamu melakukan misalkan kamu ngapain, sholat duha ya, kamu sholat duha dan sebagainya ya, warnanya nggak usah hapus. Nah alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya puasa, sahur, tarawih, sholat 5 waktu. Ada orang yang puasa ya tapi tidak melakukan sholat 5 waktu, artinya sholat 5 waktu ini masih bolong-bolong. Nah ini dihindari ya, kalau bisa sholat 5 waktu kan wajib, jadi harus sholat ya. Alhamdulillah sebenarnya saya puasa. Nah gini aja sederhana ya, yang penting kalian udah tahu di sini hari ini misalkan. Oke, ini di bawah. Oke, seperti ini ya. Ini jurnal loh ya, jadi jurnal yang kalian buat di buku yang tidak perlu di print ya, mungkin sederhana ya, tapi boleh juga dibuat tabel ya. Oke, ini contoh aja ya, simple ya. Pak saya mau dibikin tabel Pak, boleh juga ya bikin tabel. Baik, untuk yang mau bikin tabel, untuk tabel lebih sederhana, saya akan coba bikin tabel dalam Excel ya. Sebentar, saya coba bikin tabel dalam Excel. Kalau kalian lebih mau lebih ringkas, ini bisa loh dibikin Excel. Oke, kita coba ya, kita coba dibikin Excel. Oke. Misalkan di sini kita buat pindahkan ke Excel. Oke. Oke, ini hapus.
sholat sahur ini. Oke, ini saya perbesar aja biar kelihatan. Garis bawahi. Ini yang lebih simpel sih sebenarnya pakai tabel sih ya. Oke, di sini kasih hari tanggal ya, hari garis miring tanggal. Ini lebih sederhana, misalkan nomor di sini ya, nomor, kemudian kita kasih misalkan nomor 1 ya, nomor 1 hari Selasa berapa, tanggal 13 ya, 13 April 2021 ya. Oke. Di sini hanya contoh ya. Kalau kamu punya gambar tabel lainnya juga nggak masalah. Oke, di sini Pak Guru akan coba checklist ya. Kalau melakukan checklist sholat, pengaji, sedekah, tarawih. Nah, lainnya ini kamu nggak usah checklist. Kalau checklist bingung lainnya ngapain? Kamu isi aja misalkan sholat duha ya, sholat duha yang misalkan, atau hal-hal lain yang kira-kira menurut kamu tuh baik ya di bulan yang Ramadan ini ya. Oke. Kalau misalkan sholat duha terus kamu juga sedekah ya tulis aja. Oh, sedekah udah, yang penting kamu menghafal ya, menghafal Quran. Itu juga bagus banget ya. Oke, cuman di sini ada permasalahan kalau emang tabelnya kurang besar di lainnya ini ya. Kamu boleh lakukan jarak kolom bawahnya itu agak besar. Kalau di buku ya, ini kan di komputer ya. Ini bisa lebih besar lagi. Jadi nanti bisa lebih muat, isinya lebih banyak lagi ya. Contohnya kayak gini. Misalkan habis menghafal Quran, kemudian di sini itikaf ya. Itikaf, kemudian menonton ceramah. Menonton ceramah di TV ya, atau juga boleh sih di YouTube ya, di TV, di YouTube ya. Soalnya kalau sekarang itu macam-macam sih, nggak hanya di TV, kadang-kadang di YouTube itu nonstop ya. Kapan kamu lihat, kamu tonton itu udah ready banget ya. Nah, di sini contohnya aja ya. Oke, ini kamu buat di buku. Yang nggak punya modul, atau yang punya modul misalkan pengen bikin ini juga sih nggak masalah ya. Oke, ini saya coba buat kelanjutannya. Oke, 1 sampai 30 lah ya, ini buat yang 30. Oke, sorry, ini 1, ini 2. Kamu buat sampai 30. Kalau misalkan di bukunya nggak muat, di lembar berikutnya tentunya ya. Ini contoh aja, ini sampai 30 hari aja ya. Kayak puasa itu 30 hari. Jadi nggak usah boleh sampai 30 hari ya. Caranya kayak gini, ini contoh aja. Oke, ini contoh jurnal yang saya bikin. Kalau di bukunya nggak muat ya, nggak masalah ya, nggak muat. Yang penting kamu bisa di halaman berikutnya ya. Ini misalkan hari Selasa. Oke, ini contoh aja ya. Oke, Selasa. Oke, ini misalkan harinya. Nah, hari berikutnya misalkan hari Rabu, hari kedua ya, hari kedua. Oke, nomor kedua berarti ini misalkan hari Rabu ya, tanggal 14. Oke, kamu misalkan nggak sahur nih, contoh misalkan ya, tapi jangan deh. Kamu sholat juga full ya. Kemudian bentar, ini oke. Kemudian kamu ngaji lah. Cuman tidak sedekah misalkan. Oke, nggak sedekah, kamu kosongkan aja nggak apa-apa. Kasih strip atau kosongkan ya. Ini juga nggak masalah ya. Oke, kamu tarawih misalkan, tarawih. Terus selainnya misalkan kamu
hari ini cuma nonton YouTube ya, menonton ceramah YouTube ya, menonton ceramah Ustadz misalkan Abdul Somad ya, Abdul Somad. Oke, via YouTube ya, di YouTube. Sebenarnya gak masalah sih ya buat di kita itu sebenarnya sekarang ini memang bisa kita lihat semua ceramah di YouTube ya. Maka ini dari itu silakan kalian boleh buat di buku tulis. Nah ini boleh kalian tulis sini nama ya, nama kalian, kemudian apa? Sekarang namanya Andi Baharudin ya tadi ya. Oke, ini namanya misalkan Andi Baharudin ya. Oh, di sini judulnya Jurnal Ramadan ya. Tadi kan ada judulnya. Paling nggak kamu bikin judul sini namanya Jurnal Ramadan ya. Oke, ini untuk tipe kedua. Nah, kamu tidak harus buat dua-duanya ya. Tapi kalau kamu mau bikin yang kayak gini pun boleh, nggak pakai tabel ya. Mudah, simple. Hari ini misalkan hari pertama ya, hari Selasa, tulis sini ya. Selasa 13 April 2024. Kayak gini, misalkan hari keduanya kamu tulis lagi di buku kamu, di bawahnya juga boleh ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus tabel ya. Kadang ada yang pengen kayak gini juga nggak masalah ya. Oke, ini hari kedua misalkan, ini contoh aja ya, hari kedua tadi hari Selasa, sekarang hari Rabu ya, tanggal 14 April. Oke, misalkan tadi nggak sodaqoh misalkan. Oke, tulis saya 3 ya. Terus selainnya sholat 2 tetap ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, apabila kamu ngetik seperti ini ya, kamu bikin selama tiap hari. Kalau yang ini bikin tiap hari, sahur enggak, sholat enggak, mengaji, sodaqoh, tarawih dan lainnya. Nah, hanya saja kalau kamu bikin tabel seperti ini, kamu bikin cukup tabel ya. Dalam satu baris itu paling kamu bisa bikin menurut ukuran yang kamu inginkan ya, bisa 10, bisa 6, bisa 7 nomor ya, itu silahkan aja ya. Yang jelas kamu ada yang diisi pada bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan tahun 2021. Oke, ini keren banget ya kalau kamu melaksanakan ini. Kamu punya semacam pedoman hidup ya, disiplin, kamu punya target, terus kamu punya hal-hal yang positif ya. Nah, untuk berikutnya saya akan coba lihat ini semua hari sama isinya ya, sampai 30. Oke, sebelumnya saya akan coba anjurkan kalian untuk yang punya jurnal, yang punya ngeprint jurnal, yang membatalkan puasa. Nah, kalau udah kayak gini yang di jurnal, yang punya jurnal ya, yang ngeprint, nah kamu boleh isi kok ya. Jadi jangan dikosongin ya, jangan dijamin aja, diisi ya jurnalnya supaya kamu tambah pintar ya. Oke, di sini tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan puasa kamu? Di sini makan ya, ini minum, ini apa, muntah ya. Kemudian ini apa, keluar darah ya. Nah, ini oke, boleh. Oke, kita tes makan, di sini makan. Oke, yang keduanya minum ya. Kemudian yang ketiga muntah ya, muntah. Kemudian yang keempat haid ya, atau berdarah ya, haid datang bulan. Ini untuk yang perempuan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini boleh kamu isi sesuai dengan pengetahuan yang kamu tahu. Tapi kalau kamu nggak tahu, boleh kamu nanya sama orang tua kamu ya, nanya sama Pak Guru juga boleh ya. Oke, kemudian di sini kamu bisa isi, yuk kita belajar tentang fikih puasa. Misalkan jawab pertanyaan ini, nanti kamu jawab ya. Misalkan apakah orang yang sakit diperbolehkan berbuka? Nah, ini tergantung ya, kamu boleh isi, boleh. Misalkan kalau lagi sakit kan nggak ada kewajiban misalkan ya, boleh ya. Misalkan ini contoh aja, kamu isi ya. Jadi kalau yang udah ngeprint kamu boleh isi ini, tapi yang nggak punya ngeprint nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Kamu cukup baca di HP kamu PDF-nya. Oh ya, kayak gini ya. Paling tidak kamu nggak usah terbebani sama isinya. Tapi yang punya ngeprint, kalau bisa jangan dikosongkan, diisi ya. Oke, ini saya lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya, misalkan
Aisyah akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan menggunakan mobil bersama ayah bundanya. Apakah Aisyah diperbolehkan tidak berpuasa? Kalau dari Jakarta ke Surabaya kayaknya untuk musafir ya, musafir itu diperbolehkan ya untuk tidak berpuasa ya. Jadi nggak selamanya puasa itu saklek, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, mempermudah. Oke, baik Pak Guru rasa ini Pak Guru singkat lagi untuk halaman berikutnya ada kalender Islami. Nah, kalender yang kita pakai itu kalender Masehi ya, kalender internasional, tapi kita punya kalender yang namanya kalender Hijriyah, kalender Islami ya di sini. Ini bulan pertama, kalau kita Januari di sana Muharram. Kalau kita Februari di bulan kalender Islam itu Safar ya. Maretnya ini Rabiul Awal, Mei-nya ini Rabiul Akhir ya. Jadi Februari, Maret, Aprilnya ini Rabiul Akhir, Mei-nya ini Jumadil Awal. Oke. Nah, kita sekarang ada di bulan ini, bulan ke-9 Ramadan ya. Kalau di bulan Masih itu September ya, tapi kita jatuhnya ini. Ya, oke, itu nanti kalian akan belajar di kelas 6 ya. Oke, sekarang kamu yang punya modul silahkan diisi ini. Bulan umat muslim berpuasa adalah tentunya bulan Ramadan. Oke. Ini mewarnai. Ini untuk mengisi kegiatan puasa kamu di rumah, kamu boleh mewarnai kaligrafi ini dengan tentunya pensil warna yang ada di rumah kamu ya. Boleh dengan krayon, pensil warna, cat air, atau kamu punya spidol warna juga nggak apa-apa. Ini ada tulisan ya, bacaan apa ini? Ramadan Karim ya. Mudah-mudahan nggak salah bacanya. Nah, di sini ada perintah, mari kita membuat masjid. Gunting pola masjid yang ada pada halaman berikutnya, tempel pola masjid pada kertas kosong, beri warna kertas tersebut sesuai keinginanmu. Oh, jadi kita di sini gunting nih, gunting masjid. Terus ditempel di sini ke kertas kosong, terus di bagian pinggiran selain masjidnya ini diberi warna ya. Ini masjidnya udah ada ya, tinggal motong doang ya. Jadi kamu kalau udah ngeprint jangan diemin aja, nih diwarnain aja. Kalau kamu nggak mau motong juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak dipotong kamu warnain aja di sini. Tapi ini ada ketentuannya sih ya, di sini dipotong ya. Terus habis itu di kertas yang lain ditempelin, terus diberi warna gitu ya. Ikuti petunjuknya aja ya. Oke, ini karena ini juga ada masjidnya juga nih. Masjidnya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini lagi ada yuk menulis nama 25 nabi. Oke, untuk yang ini, untuk yang tidak punya modul atau jurnal tidak apa-apa ya. Kamu nggak usah bikin, paling tidak kamu udah tahu ya. Oh, kayaknya di sini kayak bikinnya ini gitu ya. Tapi kamu mau bikin tanpa jurnal pun boleh, bikin masjid terus kamu warnain gitu juga. Kegiatan yang positif ya, mengasah kreativitas dan seni keindahan diri kamu ya. Tidak semua orang memiliki seni yang baik, tapi kalau kamu asah, insya Allah kamu punya kelebihan seni yang baik ya. Bahkan ada kaligrafi yang dijual harganya ratusan juta ya, mungkin karena seninya mahal ya, terlatih ya. Ada juga yang tulisan coret-coret cuman kaligrafi sedikit tuh 1 juta, seperti punya Bapak Ustadz dari Sulaiman ya, cuman coret-coret dapat 1 juta dijual. Mudah-mudahan kalian bisa nanti seperti itu. Nah, di sini ada menulis 25 nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Kamu tulis ini semua ya. Nabi Ayub ya, Nabi Musa ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kamu tulis. Pak, saya nggak muat tulisannya. Ya udah, kamu bikin tulisan di luar kertas ini, kasih garis nggak apa-apa ya. Oke, ini contohnya misalkan nggak muat nih, kan nggak muat ya, kan nggak muat ya, boleh juga segini sih ya. Kayak nggak muat sih, kalau menurut saya juga ini kecil ya, tapi ya kalian atur aja ya. Misalkan Nabi Adam ya, Adam alaihissalam. Nah, boleh juga sih, kalau di sini kan nggak muat ya, kalau kita isi di sini. Tapi kalau kamu mau kayak gini-gini juga nggak masalah ya. Terus ditulis di sini juga nggak apa-apa sih. Kan ditulis sini nih, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Tapi yang bagus berurutan ya, Nabi Hud ya, dan sebagainya ya. Ini
nggak berurutan nggak apa-apa, mau kayak gini juga apa-apa, mau tulis ini nggak apa-apa, pakai garis gini juga apa-apa ya. Ini hanya melatih nadi kita ada 25. Nah di sini ada teka-teki silang. Bagi yang tidak punya jurnal, tidak ngeprint, kamu juga bisa ya nulis nama nabi di buku tulis kamu ya. Jadi nggak ada masalah ya untuk menulis nabi. Kemudian menggambar masjid juga bisa kamu bikin di buku gambar kamu ya. Mewarnai, nah kalau mewarnai nggak bisa, ini hanya yang punya jurnal aja. Kalau mewarnai kayaknya yang nggak punya jurnal atau nggak ngeprint ya, mau tidak mau kamu tidak buat ini ya. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalender Islami sama belajar fikih puasa ini masih bisa yang nggak punya jurnal masih bisa nulis, atau jawabannya aja boleh ya. Jadi nulis jawabannya aja nggak apa-apa ya. Kalau kamu mau nulis soalnya juga nggak apa-apa. Oke, untuk yang ini hal yang membatalkan puasa masih juga bisa kamu kerjakan. Bagi yang tidak ngeprint jurnal Ramadan ya nggak apa-apa, bisa ditulis juga kan di buku tulis ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya adalah teka-teki silang. Nah di teka-teki silang yang punya jurnal itu silakan menjawab ini. Misalkan satu itu kan menurun pastinya ya, menurun yang surat pertama dalam Al-Quran, misalkan Al-Fatihah. Kamu isi aja pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh ya. Misalkan Al-Fatihah, ya. Ini contoh aja ya, saya juga belum tahu ini kamu itu ngisi ini cukup atau enggak Al-Fatihah ya. Ini contoh, saya juga tulisannya kurang rapi nih. Oke, ini contoh aja Al-Fatihah kayak gini ya. Nanti kamu lanjutin yang kesininya 2. Nabi terakhir Muhammad, misalnya kamu tulis ini ya. Tapi ini contoh aja ya. Kalau kamu nggak tahu, nggak ngerti, boleh tanya Pak Guru atau tanya Bu Guru ya. Muhammad. Oke, ini udah saya isiin 1-2-nya. Terus selanjutnya silakan kamu isi sendiri ya. Kalau nggak jelas, nggak ngerti, boleh tanyakan sama guru agama atau sama Pak Guru dan Bu Guru ya. Teka-teki silang untuk yang tidak punya jurnal itu juga boleh ngisi jawabannya juga boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah belajar dengan alat dan bahan yang sederhana, itu juga nggak masalah. Untuk yang berikutnya adalah, nah ini hanya yang punya jurnal. Kalau yang nggak punya jurnal nggak bisa. Di sini bantulah Malika dan Karim untuk menemukan jalan menuju ke masjid. Oke, saya rasa di sini Pak Guru lihat jalannya kamu pakai pensil aja, ini jangan pulpen ya. Kalau pakai pulpen salah, nggak bisa diulang ini ya, nggak bisa diulang kalau pakai pulpen. Ini wah, ini mentok nih, berarti nggak ngulang. Ini ada gamesnya ya. Oke, ini saya lanjutkan belantara huruf. Di sini ada lagi, bisakah kamu menemukan 8 kata yang berkaitan dengan puasa? Sini ada kata-katanya sedekah, Ramadan, sahur, saum itu puasa ya teman, bahasanya saum ya. Witir, tarawih, Al-Quran, berniat, sholat, doa. Oke. Sekarang kita ada nih, kamu boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen ya. Tapi untuk yang nggak punya jurnal Ramadan dan tidak ngeprint, ini nggak apa-apa, kamu nggak bisa kerjakan ya. Misalkan ini sedekah nih, kayaknya ini ada nih sedekah ya. Ini ada Ramadan ya. Ini saum, kayaknya ada ya di sini ya. Terus Quran, Al-Quran ya. Pokoknya kamu bisa cari deh ya. Ini biar seru kamu kerjain sendiri nanti ya di jurnal kamu ya. Oke, di sini ada ilmu tentang zakat fitrah, nanti kamu baca. Nah, setelah puasa selesai, kamu bisa isi di sini. Komitmen setelah Ramadan. Puasa boleh selesai, tapi ibadah, kemudian kegiatan positif kita termasuk dalam hal bermuamalat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, itu juga harus kita tanamkan. Oke, mulai hari ini saya berjanji akan, misalkan kamu di sini pengen apa nih? Alhamdulillah ya Allah, atas kesempatan ini kami berpuasa di bulan suci Ramadan. Mulai hari ini saya berjanji akan, misalkan ini, berbuat baik kepada orang tua. Contohnya ya, ini adalah kegiatan
janji kita setelah Ramadan ya, nggak akan terus sholat ya, janji ya. Ini namanya komitmen. Oke, terus sholat, jadi nggak akan meninggalkan sholat. Ini contoh aja ya, misalkan setelah Ramadan tuh ya, pengennya apa, akan terus ngaji ya, akan terus, jangan habis puasa Ramadan selesai ngajinya, selesai sholatnya, selesai ya. Ini jangan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Habis. Oke, begitulah. Maaf kalau ada yang salah, kurang lebihnya pagulahnya manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Ini ada salah satu contoh untuk kita laksanakan di bulan puasa. Bagi yang tidak memiliki printer tidak masalah, ini tidak bisa dijadikan beban, tapi jangan sampai tidak ada kegiatan yang positif ya selama Ramadan. Untuk yang ada printer, silakan kalian print, silakan kalian isi, dan silakan kalian lakukan semuanya, baik yang tidak punya jurnal Ramadan, baik yang punya dan tidak punya. Laksanakanlah sedekah ya, laksanakanlah tarawih, laksanakanlah sholat, puasa, saum, dan semua kegiatan yang positif ya. Itu aja dari Pak Guru. Terima kasih. Akhir kata Pak Guru ucapkan selamat berpuasa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.